Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu lanjutkan kembali. Tadi ibu ulangi, kosinus 120 itu adalah kosinus 90 ditambah 30, kita mau ubah ke sudut berelasi. Ibu ulangi, kosinus 120 itu adalah di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua, tadi kita sudah ingat konsepnya. Di kuadran kedua, nilai kosinus itu adalah bernilai negatif. Ya, kosinus bernilai negatif, maka kosinus 90 ditambah 30 itu adalah cos berubah menjadi sin 30, tetapi tadi ingat kosinus 120 itu di kuadran kedua, maka nilainya menjadi min setengah. Bagaimana dengan kosinus 120 menggunakan konsep sudut berelasi yang 180? Ya, kosinus 180 dikurang 60 itu kosinus tetap menjadi kosinus 60, kosinus tetap menjadi min cos 60, yaitu min yang namanya setengah. Ya, baik anak-anak ibu semuanya, ibu kasih contoh satu lagi supaya kamu semakin paham. Untuk contoh yang nomor 4, sinus 135. Sinus 135 itu adalah, boleh kita ubah ke sudut berelasi menjadi sinus yang namanya sinus 90 ditambah sinus 45. Ya, sinus 90, ingat sinus 90 di sudut berelasi itu sinus berubah menjadi cos. Berarti ini menjadi cos 45. Menjadi cos 45, perhatikan sinus 135 itu di kuadran kedua. Ya, di kuadran kedua nilai sinus bernilai positif, maka kosinus 45 itu menjadi, kamu harus hafal sudut-sudut berelasi untuk sinus kosinus tangen. Kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Bagaimana menggunakan sudut berelasi sinus 180? Kita bisa ubah. Yuk, ibu buatkan. Berarti sinus 135 itu sama dengan sinus 180 dikurang yang namanya 45. Ya, sinus itu sinus 180 tetap ya. Sinus tetap menjadi sinus. Berarti sinus 45. Ya karena perhatikan sinus di kuadran kedua bernilai positif, makanya ini tetap menjadi setengah akar 2. Sama ya. Oke. Ibu harap kamu semua paham mengenai sudut berelasi. Ibu lanjutkan kembali ke topik yang koordinat kutub dan koordinat polar. Jadi nanti pada saat kamu ketemu soal-soal matematika mengenai koordinat kutub ataupun koordinat polar, kamu dapat mengerjakannya. Jadi nanti berbicara mengenai koordinat kutub, jika ada yang namanya koordinat kutub, kalau koordinat kutub nanti bentuknya adalah, atau koordinat polar, boleh juga koordinat kutub atau polar. Nanti misalkan titik P itu adalah R, alpha. Lalu ada nanti koordinat kartesius, sudah biasa ya. Kalau koordinat kartesius itu adalah titiknya misalnya titik P, X, Y. Oke, hubungannya apa, Mem? Hubungannya adalah jika nanti yang diketahui titik kutub polar, koordinat kutub polar, maka nanti R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Alpha itu sama dengan Arrhenius. Ini bacanya ARC, tulisannya ARC. Pembacaannya adalah Arrhenius dari yang namanya tangen Y per X. Lalu nanti untuk mencari X, X itu adalah R dikalikan dari kosinus Y X itu sama dengan R dikali kosinus alfa sudutnya. Lalu Y itu sama dengan R dikali sinus si alfanya. Ya kan? Supaya kamu semakin paham, perhatikan contoh soalnya. Diketahui
Diketahui titik P 4,300 derajat. Lalu yang ditanyanya adalah ubah dalam bentuk kartesius. Jika nanti dia bilang dalam bentuk kartesius, nah sudah dipastikan berarti nanti dalam bentuk P sama dengan X, Y. Maka kamu jawab aja langsung nak ke sini hubungannya. Gampang lah, macam gak soal ini ya kan. Caranya gini, jawab. Berarti P 4,300 derajat, maka X, kita harus cari titik X. Titik X tadi R dikali kosinus alfa. Berapa R-nya? 4. Kosinus 300. Ini 30 derajat, bukan 300 ya. 30 derajat. Berarti ini cos 30 derajat. 4 dikali, kamu harus ingat nak, kosinus dari 30 itu adalah setengah akar 3. Ini boleh mati. Sudahlah, berarti tinggal 2 akar 3. Kita mau cari titik Y. Y sama dengan R dikali sinus alfanya. Berapa R-nya? 4. Tinggal kamu masukkan angkanya. Sinus 30 derajat. Berarti 4 dikali berapa sinus 30 nak? Iya, setengah. Maka sudahlah 2. Maka titik yang namanya kartesiusnya adalah Px, Y. Berapa P-nya? Berapa X-nya? 2 akar 3. Berapa Y-nya? 2. Inilah titik kartesiusnya atau koordinat kartesiusnya. Bagaimana jika nanti yang ditanya koordinat polar atau kutub? Diketahui contoh nomor 2 ya, supaya kamu semakin paham. Contoh nomor 2, dia kasih tahu, katanya titik P 3,3. Yang ditanyanya adalah ubah dalam bentuk polar. Ubah dalam bentuk polar. Maka nak langsung jawab ya, gak usah pikirkan sulit, pikirkan gampang. Sukai matematika itu sehingga dia terasa gampang. Kalau kamu pikirkan sulit nak, maka akan sulit. Pikirkan gampang supaya gampang kamu rasakan ya. Dan jangan dibenci, apalagi kita membahas trigonometri. Langsung suntuk pula kamu ya kan nak. Maka manusia adalah apa yang dia pikirkan. Pikirkan matematika itu gampang, pikirkan trigonometri itu gampang, maka akan gampang kamu mengerjakannya. Ya, maka ini dari soal langsung dikasih tahu bahwa X-nya 3, Y-nya 3. Maka boleh kita cari R. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan angkanya nak, ya kan? 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nggak usah pura-pura bingung. 3 kuadrat itu 9. 3 kuadrat 9. 9 tambah 9 akar 18. Akar 18 itu nak boleh ubah menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 itu berapa? 3 akar 2. Ya, jadi kita mau cari alfanya. Kita sudah dapat R 3 akar 2. Sekarang kita cari alfa. Alfa sama dengan arcinius tangen Y per X. Berarti arcinius tangen 3 per 3. Berarti arcinius tangen 1. Ini hasil dari tangen 1 itu berapa nak? Gitu ya. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Maka titik P koordinat polarnya adalah 3 akar 2,45 derajat. Ini gampang aja ya kan? Baiklah anak-anak ibu semuanya, ini penjelasan untuk koordinat kutub atau polar, koordinat kartesius, dan sudut berelasi. Ibu ingatkan kembali kalau sudut berelasi itu sinus kosinus tangen 90 270 mau ditambah atau dikurang alfa nanti dia berubah. Sinus berubah menjadi cos,
cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen. Kalau sinus, kosinus, tangen 180, 360 mau ditambah atau dikurang alfa, maka nanti ini tetap sin berubah menjadi sin tetap sin, cos menjadi cos, tangen berubah menjadi tetap tangen. Baiklah anak-anak ibu semua, ini dulu penjelasan untuk hari ini. Ibu harapkan kamu semua paham. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, kamu boleh WA ibu secara pribadi. Oke, see you next time. Bye-bye.